Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Kristus. Kita akan mulai karena kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi dan bersuara. Bahagia
semuanya, WM, singer, pemain musik, kolektan, Hamba menyampaikan kebenaran dan seluruh sidang jemaat ya Tuhan, sehingga urapan selalu menyala di tengah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga kami pulang membawa sukacita daripada-Mu, damai daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita menyalakan hari kelahiran Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Yeah.
siang pagi hari Tuhan, kami berucap syukur Tuhan, Kau telah pukul anak-anak di tempat ini untuk memuji dan membesar nama Engkau Tuhan, supaya pujian dan penyembahan kami Tuhan merupakan upaya yang berbau harum di hadapan hadirat Kau untuk menyenangkan hati Kau Bapa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, urapan-Mu yang dari surga turun Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk berkata-kata sesuai kehendak rencana Engkau Tuhan, supaya firman itu Tuhan jawaban bagi setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Setiap kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya firman Tuhan, kami patahkan kehancuran di dalam nama Yesus Rohani, keluar dari lubuk hati kami semuanya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Doa kami hanya kami berasal dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Akan duduk kembali. Yes. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita kembali ke rumah Tuhan. Kita mengkuduskan hari Sabat Natal yang kita adakan bertepatan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya ucapkan selamat hari Natal, dan bentar lagi kita akan menghadapi tahun baru 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya ketika kita menghadapi Natal saat ini, kita mengalami Natal yang berbeda. Kalau tahun sebelumnya kita bisa berkumpul ya secara berdempet-dempetan atau secara kerumunan, tetapi tahun ini ada sesuatu perbedaan yang Tuhan izinkan, Natal yang berbeda. Dan topik firman Tuhan pada pagi hari ini, ya next, ya kita melihat di sini sesuai tema dari PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, dan juga Konvensi Wali Gereja Indonesia, mengambil topik mereka akan menamakannya Immanuel. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini bagaimana ilustrasi, kita melihat ada handphone Android ya. Ini dibuat oleh mungkin tim animasi dari PGI ya. Ya, jadi sambil melihat kelahiran Tuhan Yesus ya bisa melalui handphone Android ini. Ya, inilah hasil kreativitas anak muda tentunya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, sekali lagi, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Immanuel berasal dari Elohim, dan Immanuel beserta kita atau bersama kami. Jadi di dalam Matius pasal pertama ayat 23 ini adalah penggenapan firman Tuhan yang ribuan tahun sebelumnya di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya Bapak Ibu, jadi di Alkitab ini ada 3 kali dicantumkan Immanuel ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 14 ini, dan tadi yang kita baca
dalam Matius pasal yang pertama ayat 23, dan juga di dalam Yesaya pasal 8 ayat 8 juga ada kata Immanuel. Dan di dalam Alkitab juga berisi 106. Jadi 106 kata yang mengatakan Tuhan menyertai, Tuhan beserta, Tuhan bersama. Ya. Jadi sepanjang abad demi abad, sepanjang milenium demi milenium, Alkitab menekankan Allah tetap menyertai umat. Allah tetap menyertai orang percaya. Jadi pagi hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mengalami penyertaan Tuhan. Ya, situasi saat ini mungkin di luar dugaan Bapak Ibu, dan sepertinya kita tidak menyangka-nyangka bagaimana terjadi pandemi corona ini. Dan dalam hari ini kita memperingati Tuhan kelahirannya. Dan ingat Bapak Ibu, kita jangan lupa mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali. Ya, kalau kita melihat situasi saat ini di dunia, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi jangan terlena, jangan kita merasa bangga hidup di bumi ini yang sementara, hanya transit ini. Tapi kita belajar untuk mempersiapkan kedatangannya. Dia sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita. Oleh sebab itu pagi hari ini sekali lagi kita percaya dan beriman bahwa Allah beserta kita dalam segala situasi apapun. Next. Ya, ini adalah Migdal Eder Bapak Ibu. Migdal Eder adalah menara kawanan domba. Jadi mengenai firman Tuhan sebelum Matius tadi ribuan tahun sebelumnya, di dalam Mika pasal yang keempat ayat 8 berkata, firman Tuhan berkata, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi Migdal Eder ini dekat sekali dengan tempat kelahiran Tuhan. Ya, ada pendapat bahwa Tuhan Yesus lahir di gua, ya, gua yang buatan. Ada pendapat orang teologi yang lain menyampaikan bahwa di Migdal Eder lah. Ya, kita tidak usah memperdebatkan di mana Tuhan Yesus lahir. Tapi dalam pengertian rohani bahwa di menara kawanan domba. Ya, di sini ada yang pernah ke Israel, Pak Yunus dan Ibu Kito, Tante Hetty yang mungkin pernah melewatinya ya. Jadi di dalam Migdal Eder ini, di mana tempat menara kawanan domba, ketika Raja Daud hendak mempersiapkan domba yang akan dipersembahkan di bait Allah, ke bait Allah, dia akan disortir dulu. Ya, misalkan ada domba yang sakit, di Migdal Eder inilah tempat domba-domba akan dirawat untuk sebelum dipersembahkan untuk korban persembahan kepada Allah. Jadi sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan adalah menara, ya, menara kawanan domba. Kita ingat bagaimana Dia adalah menara yang kuat. Ya, jadi dalam sebagai menara yang kuat tentunya kita harus bersandar padanya. Jangan ragu, jangan berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 hal bagaimana Immanuel, Allah beserta kita, menyertai kita dalam kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi situasi saat ini. Yang pertama, next. Ya, poin yang pertama yaitu Immanuel tidak mencegah semua situasi. Immanuel tidak mencegah semua situasi, tapi semua situasi dalam kendali ilahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin bertanya-tanya, Immanuel, kata
katanya Allah Immanuel, tetapi kok situasi seperti saat ini? Katanya Immanuel, tapi masalah yang saya hadapi makin bertubi-tubi. Katanya Immanuel, tetapi sakit penyakit yang saya alami belum sembuh-sembuh. Ya, seringkali kita ragu dalam kehidupan kita. Allah menyertai kita. Kita meragukan kesetiaannya, kita meragukan kasih setia Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia mungkin lemah. Katanya Immanuel, kok makin bertambah pencobaan yang saya alami. Pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kita percaya bahwa semuanya terjadi atas izin Tuhan, semuanya terjadi atas kendali ilahi. Jadi firman Tuhan, bagaimana Allah menghormati kehendak bebas kita. Jadi Allah menghormati free will ya. Jadi manusia diciptakan mempunyai kehendak bebas. Jadi Allah sangat menghormatinya. Kalau kita hubungkan dengan kehendak Allah ada dua macam. Yang pertama, kehendak Allah yang absolut. Misalkan Bapak Ibu lahir tahun sekian, bulan sekian, itu tidak bisa kita berubah atau kita tidak bisa menghindarnya. Tapi kehendak Allah yang selanjutnya itu permisif ya. Kehendak Allah yang Tuhan berikan pada kita diizinkan oleh Tuhan. Jadi bercampur dengan free will tadi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, apabila kita percaya bahwa kendali ilahi terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Seringkali kita mungkin menolak atau seringkali kita tidak menginginkannya, tetapi itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Demikian juga di dalam peristiwa kelahiran Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua ayat 16 sampai 18 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu, bagaimana situasi ketika menjelang kelahiran Tuhan? Herodes sangat marah karena dia dikelabui orang Majus. Jadi dia memerintahkan untuk pembunuhan yang sangat kejam pada bayi yang baru lahir. Dan ini terjadi untuk digenapi pengenapan firman Tuhan untuk menjelang kelahiran kedatangan Tuhan Yesus di bumi ini yang pertama. Jadi sekali lagi, situasi ini terjadi. Mungkin Maria Yusuf tidak mengenakan ya, harus mengungsi mendengar ancaman tentang rencana pembunuhan Herodes. Pasti akan penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Tapi mereka berdua percaya bahwa sesuai dengan janji Tuhan bahwa mereka tetap akan disertai Tuhan, Immanuel. Yang kedua, Bapak Ibu, next. Yang kedua, Immanuel menyertai dengan cara memimpin untuk menemukan jalan keluar. Immanuel menyertai dengan cara memimpin untuk menemukan jalan keluar. Jadi Bapak Ibu, hidup ini adalah perjalanan. Ya, jadi pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Dan sekali lagi kita percaya bahwa apabila kita
menghadapi masalah, menghadapi persoalan hidup, menghadapi tekanan, tantangan, pencobaan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan solusi keluar. Jadi di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai 15 berkata, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak itu. Sekali lagi, Yusuf menerima solusi, ya, jalan keluar dia terima. Jika Allah berbicara untuk lari ke Mesir, dia melakukannya, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi masalah, pencobaan, tantangan, sakit, penyakit, kita tetap peka akan suara Tuhan. Ya, apabila kita mungkin menginginkan jalan keluar menurut kedagingan kita, tetapi Allah berkata lain. Dan kita harus mengikuti perintah kehendak Tuhan. Dan segala tantangan yang kita hadapi, khususnya di pandemi ini, kita mungkin berencana plan A, tetapi kenyataan hasilnya berbeda. Plan B, ya misalkan kita mempunyai bisnis, kemudian bisnis kita di luar dugaan tidak menghasilkan profit, atau tidak menjanjikan, atau tidak mendatangkan keuntungan yang seperti kita harapkan. Tetapi itulah, yakinlah bahwa Allah Immanuel akan memberikan jalan keluar, cepat atau lambat. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita harus bersabar, Bapak Ibu. Seringkali kita maunya instan, kita tidak mau diproses oleh Tuhan, maka hasilnya akan berbeda. Oleh sebab itu pagi hari kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita percaya bahwa Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, akan memberikan solusi jalan keluar terhadap segala masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi. Amin. Ya, kali lagi yang kedua tadi, Immanuel menyertai dengan cara memimpin untuk menemukan jalan keluar. Yang terakhir, Immanuel menyertai dengan mengarahkan untuk mengambil keputusan sesuai kehendak Allah. Ya Bapak Ibu, bagaimana kita mungkin dalam kehidupan ini memiliki resiko dalam pengambilan keputusan, ya, decision making, ya, dalam membuat keputusan, rencana mengambil keputusan A, tetapi beresiko kita berubah lagi, plan B beresiko juga, ya, sampai tidak terjadi, maka Tuhan belum berkehendak. Oleh sebab itu pagi hari ini sekali lagi serahkan segala keputusan kita kepada Tuhan. Kita belajar juga di dalam cerita kelahirannya di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Bapak Ibu, sekali lagi Yusuf secara logika, secara akalnya dia berusaha, nampaknya baik saja ya Bapak Ibu. Ternyata Yusuf menjumpai malaikat Tuhan untuk berubah keputusannya. Ya, jadi Tuhan tidak menginginkan Yusuf menceraikan Maria. Jadi secara kedagingan Yusuf boleh saja mengambil keputusan yang tampaknya baik. Tapi kenyataannya Tuhan menginginkan suatu keputusan yang berbeda. Dalam kehidupan kita juga harus belajar. Dalam pengambilan keputusan, kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu Allah penolong, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus sebagai seorang penolong, ya, Allah yang menggantikan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus saat ini sedang mempersiapkan rumah kita di surga dalam kekekalan nanti. Kita belajar menyertakan Roh Kudus. Selagi Roh Kudus masih beroperasional di bumi ini, kita jangan lupa untuk selalu bertanya apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita mengambil keputusan, kita melangkah dengan pasti. Seringkali dalam pengambilan keputusan kita mungkin tampaknya baik-baik saja, tampaknya akan menghasilkan, tampaknya akan mendapatkan sesuatu keuntungan yang seperti yang kita pikirkan dan kita harapkan. Tetapi Allah berkehendak lain. Oleh sebab itu, sekali lagi, libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan lupa Bapak Ibu, apabila kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kalau sebelumnya tahun-tahun ini terjadi gangguan koneksi ya Bapak Ibu dalam kerohanian kita, diberitahu bahwa untuk mengganggu koneksi anak-anak Tuhan, yaitu dengan mendatangkan corona. Jadi apabila selama 1 bulan bisa beribadah taat, tetapi karena corona ini koneksi kita ibarat handphone Bapak Ibu, koneksi sinyal kita redup, ya, yang sampai Desember sinyalnya penuh, Januari Februari mulai lemah sinyalnya. Kita belajar Bapak Ibu pagi hari ini, kita merenungkan bahwa Allah yang Immanuel akan selalu menyertai kita dalam ketika kita mengambil suatu keputusan. Jadi sekali lagi, pagi hari ini kita diinginkan Tuhan untuk kita mengerti akan makna dari Immanuel, Allah beserta kita. Apa saja yang menjadi masalah yang Bapak Ibu hadapi dalam kehidupan di hari-hari ini, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita lemah, jangan kita goyah iman kita, tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Jangan kita tanggalkan iman kita, jangan kita lemah iman kita, tetapi akuilah bahwa Dia Allah yang Immanuel, Allah yang akan menyertai kita dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat kita di pagi hari ini. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu lagu ya Bapak Ibu. Lagu lama. Saya teringat beberapa hari yang lalu saya besuk seorang ibu yang sedang sakit. Dan ketika Roh Kudus memberikan lagu ini, ketika kami berdoa, hadirat Tuhan hadir. Dan ibu itu merasakan hadirat Tuhan itu dalam hidupannya. Dia sangat lemah, dia dalam proses pemulihan, tapi dia percaya Allah yang Immanuel akan menolong dia. Ya, sedang Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati.
isi hatimu kepada Tuhan. Bintang tahu
spontanitas saja. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Haleluya. Ya, nanti dikirim sama Riko ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibuin. Ada satu kata ya. Apa memang dari sana suaranya tinggi-tinggi gitu ya? Atau gimana Pak? Itu apa sudah biasa teriak-teriak juga sih ya, jadi suaranya tinggi gitu ya Pak ya? Ya. Waktu di Jakarta informasinya pernah menjadi juara, bukan juara lari ya Pak? Juara lari apa juara apa? Balap karung ya Pak? Bukan ya? Vokal grup waktu itu ada peserta Krisya juga almarhum, tapi Pak Yunus kalah nilai mungkin ya. Juara 2 ya Pak? Saya juara 1 di RP saya. Oke, selamat mendengarkan. Salam. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan berkati.
Pak Yunus yang sudah memberikan persembahan pujian. Biar Yesus yang telah mati bangkit naik ke surga selalu menyertai kami di mana saja kami berada. Sebentar kami akan tinggalkan rumah Tuhan, kembali ke tempat masing-masing, baik yang ke Tegal, dalam kota Brebes, sekitarnya, daerah Bulakamba, dan mungkin dari luar kota yang jauh. Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan tidak ada kekurangan satu apapun. Kami juga berdoa buat jemaah, panitia kecil yang sudah melaksanakan tugasnya, sehingga ibadah pagi ini dapat selesai dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudara kasih, pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta bimbingan tuntunan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dipersilakan untuk foto bersama.